Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizmayanti Intan Ferdiansa dari Fakultas Farmasi di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya di sini akan menjelaskan salah satu jurnal tentang potensi ekstrak bawang dayak sebagai obat herbal terstandar pada pengobatan medis. Yaitu selanjutnya bahwa Indonesia memiliki kurang lebih 30.000 jenis tumbuhan dengan salah satunya yang berkhasiat bagi kesehatan yaitu adalah tumbuhan bawang dayak. Diketahui bahwa tumbuhan bawang dayak ini masih banyak belum digunakan untuk pengujian klinik ini. Mengenai kandungan dan manfaat pada bawang dayak, yaitu yang pertama ada eleterol, bermanfaat untuk meningkatkan aliran darah jantung. Yang kedua yaitu ada eleterin, yang bermanfaat sebagai peningkatan aliran darah jantung, menghambat proliferasi, dan yang terakhir yaitu menghambat human toxoplasmosis. Dan yang terakhir yaitu isoleterin, yang bermanfaat untuk peningkatan aliran darah jantung. Uji klinik fase 0 ini dilakukan pada 10-20 sukarelawan sehat untuk menilai farmakokinetik, farmakodinamik, menentukan keamanan, efektif dan khasiat obat atau senyawa. Pada penelitian Sarah Henny dan David yang dilakukan pada tahun 2014 membuktikan bahwa bentuk kering bawang dayak mampu menurunkan kadar kolesterol 12 sukarelawan dengan kadar kolesterol darah. Dilakukan uji klinik fase pertama dilakukan pada 20-80 sukarelawan serta untuk menilai keamanan, toleransi, farmakokinetik, dan farmakodinamik obat. Subjek merupakan pasien klinik atau rawat inap sehingga khususnya waktu paruh obat dapat dimonitor secara rinci. Berikut dalam bentuk tabel yang dilakukan pada uji klinis fase 1. Uji klinik fase 2 dilakukan 20-30 sukarelawan setelah obat dikonfirmasi aman. Uji fase 2 ini dibagi dua, yaitu fase 2A untuk menentukan dosis dan fase 2B untuk menilai efikasi atau kemunduran dosis. Fase 1 dan 2 bisa digabung untuk menguji efikasi dan toksisitas. Berikut dalam bentuk tabel yang dilakukan pada uji klinik fase 2. Uji klinik fase 3 membandingkan obat baru dengan standar baku. Hasil penelitian diusulkan pada lembaga berwenang sebelum mendapatkan izin dipasarkan. Setelah dapat rekomendasi yang tepat, obat dapat dipasarkan. Bagaimana efek pada kelompok khusus misalnya wanita hamil. Monitor dilakukan terhadap efek samping jangka panjang atau efek samping langka yang tidak teracak pada uji klinik fase 1 sampai dengan 3. Berikut yang dilakukan pada uji klinik fase 3 dalam bentuk tabel. Uji klinik pada fase 4 yaitu dikenal sebagai post-marketing surveillance trial. Dilakukan pengawasan teknis dan keamanan untuk dipasarkan karena belum dievaluasi interaksinya dengan obat. Pada uji klinik fase 4 dan dalam bentuk tabel, kumpulan materi ini yaitu belum ada penelitian yang menggunakan manusia dalam pemanfaatan bawang dayak, sehingga belum dapat ditetapkan sebagai obat herbal terstandar.
Hasil kajian ini memberikan cakrawala riset terkait uji klinis pemanfaatan bawang dayak hingga diperoleh kualifikasi OHT maupun fitofarmaka.